Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang pengendara taksi online meregang nyawa usai menabrak truk molen di Jalan Outer Ring Road Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Nelayan di Karimun, Kepulauan Riau dikabarkan hilang setelah kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam ombak di perairan Pulau Durai. Dirkrimsus Polda Kepri menangkap 10 orang warga negara asing asal Cina atas dugaan pemerasan pada pejabat dan pengusaha yang berada di negeri tirai bambu dengan modus video call seks PCS melalui aplikasi micet. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Pari dan inilah News selengkapnya. Mobil minibus yang dikendarai Zainal Arifin ringsek parah usai menabrak truk molen di Jalan Outer Ring Road Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam. Akibat kerasnya tabrakan membuat sopir taksi online tewas di tempat. Tabrakan keras tersebut berawal ketika mobil minibus berplat nomor B2606BZT melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cengkareng menuju bandara. Usai di persimpangan, tiba-tiba mobil yang dikendarai pria 61 tahun ini menabrak truk pengaduk semen yang tengah mengganti ban di pinggir ruas jalan. Akibat kerasnya hantaman, membuat mobil korban ringsek parah. Naasnya, saat dievakuasi warga, korban sudah tidak bernyawa. Kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diotopsi. Dia dari sana, jalan lurus, kayak orang ngantuk atau tiba-tiba nabrak mobil ini. Mobil ini lagi diem, lagi berhenti, ditabrak. Kayak gitu kejadiannya. Terus kondisi korban? Kondisi korban telungkup tadinya. Tadinya telungkup, nah kita warga indikasi mau menyelamatin, disenderin. Tadi posisi telungkup begini, disenderin kayak gitu. Ternyata masih hidup atau gimana, Bang? Posisi udah nggak sadarkan diri, seperti itu. Sekarang sudah meninggal dunia? Sekarang kemungkinan sih sudah. Sudah meninggal dunia. Iya. Kenal Bang sama korban, Bang? Nggak kenal. Bukan warga sini sih. Pada saat menabrak itu kondisinya kenceng nggak sih mobilnya, Bang? Kenceng. Korban merupakan warga Pademangan, Jakarta Utara. Diduga korban mengemudi dalam keadaan mengantuk. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju bandara sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Seorang nelayan dilaporkan hilang setelah kapal kayu atau sampan yang ditumpanginya terbalik dihantam ombak di perairan Pulau Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Selasa 4 Januari 2022 malam. Dalam keterangan persnya pada Jumat 7 Januari, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tanjung Pinang, Slamet Riyadi, membenarkan kejadian kecelakaan kapal kayu terbalik di perairan Karimun tersebut. Menurut Slamet, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun dilaporkan Kades Sanglar pada Rabu 5 Januari sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Dari laporan yang diterima Basarnas Tanjung Pinang, peristiwa itu terjadi saat korban yang diketahui bernama Ardi usia 45 tahun bersama temannya Hanim usia 30 tahun hendak berangkat dari Pulau Tebing menuju Pulau Bone untuk mencari udang. Namun sampan yang digunakan korban terbalik karena dihantam ombak. Akibat insiden tersebut, Hadim dilaporkan selamat, sedangkan Ardi diduga tenggelam tergulung ombak dan hingga saat ini belum ditemukan. Hingga kini tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Polair Polda Kepri, Polair Polres Karimun, Bakamlah Karimun, serta masyarakat setempat masih melaksanakan pencarian korban. Untuk hari ini pencarian dilaksanakan dengan menyisir sekitar lokasi kejadian dan bibir pantai. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Ardiansyah, UTV mengabarkan.
Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengamankan 10 orang warga negara asing WNA asal negara Cina di Kota Batam pada Rabu 5 Januari 2022. Ke-10 warga negara asing ini diamankan polisi atas dugaan melakukan pemerasan pada pejabat dan pengusaha yang berada di negeri tirai bambu dengan modus video call seks PCS melalui aplikasi micet. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Teguh Wibowo, pada Kamis 6 Januari mengatakan, penangkapan para WNA ini dilakukan di perumahan Plaza Garden Kota Batam. Kemudian, para WNA yang sudah berada di Kota Batam sejak Agustus 2021 lalu ini menjalani pemeriksaan di Mapolda Kepulauan Riau. Teguh menyatakan, untuk menghindari hukum otoritas Cina, aksi dugaan pemerasan tersebut dilakukan para pelaku dari Batam. Akan tetapi, aksi mereka diketahui tim Cybercrime Polda Kepulauan Riau. Dalam kasus ini, aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, laptop, serta beberapa alat elektronik lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi. Jadi mereka melakukan aplikasi WeChat ya, dengan menunjukkan pucuk rayu kepada korban dengan menampilkan porno sehingga korban dalam hal ini warga negara asing itu terbujuk. Kemudian dari situ para pelaku merekamnya dan setelah mendapatkan rekaman tersebut, para pelaku ini melakukan pemerasan kepada para korban tersebut. Menurut Teguh, kasus ini akan dilimpahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam untuk segera dilakukan pendeportasian ke negara asal para WNA tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 9 orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Ada yang mau disampaikan ke warga Bekasi, Pak? Selain Rahmat Effendi, ada 4 aparatur sipil negara yang juga terjaring dalam OTT KPK, yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu inisial MB, Lurah Jatisari MY, Camat Jati Sampurna WY, serta Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi JL. Kelima ASN ini terbukti menerima imbalan terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi. Sedangkan 4 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT ME berinisial AA, LBM dari pihak swasta, Direktur PT KBN dan PT HSSY, serta MS Camat Rawalumbu. Saat keluar dari gedung KPK, Rahmat Effendi atau biasa disapa Pepen ini hanya terdiam dan tertunduk ketika dicecar pertanyaan oleh awak media dan langsung menuju mobil tahanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dari rangkaian OTT pada Kamis kemarin, tim Satgas telah mengamankan 14 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Tim Satgas juga menyita kurang lebih 5,7 miliar rupiah. Para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Negara KPK untuk penyidikan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian dilaporkan ke Baris Krim Polri, buntut dari cuitannya di Twitter yang dianggap membuat gaduh masyarakat. Mantan kader Partai Demokrat tersebut dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan Undang-Undang ITE.
Buntut cuitannya di Twitter yang dianggap membuat gaduh masyarakat, pegiat media sosial sekaligus mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia ke Bareskrim Polri pada Rabu sore. Ketua DPP KNPI Haris Pertama menilai, unggahan Ferdinand di akun Twitternya telah merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, DPP KNPI melaporkan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. DPP KNPI turut membawa barang bukti berupa hasil tangkapan layar tweet Ferdinand, serta telah berkoordinasi dengan ahli bahasa untuk membahas tweet Ferdinand. Ingin melaporkan Ferdinand Hutahean, karena tweet dia yang benar-benar meresahkan dan merusak persatuan serta membuat gaduh. Ferdinand tidak Pancasilais. Ya, jadi kita minta hari ini penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, saya yakin bisa menyelesaikan persoalan ini agar tidak selalu terjadi kegaduhan di masyarakat, dan Ferdinand harus segera ditangkap. Sementara itu, Ferdinand Hutahean memberikan klarifikasi atas tweetnya tersebut. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Atas tweet yang diunggah pada Selasa kemarin tersebut, tagar tangkap Ferdinand di Twitter masih sangat dibicarakan hingga hari ini. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Saudara, 7 warga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor menerjang 5 distrik atau kecamatan di Kota Jayapura, Papua. Hujan deras sejak Kamis 6 Januari malam hingga Jumat 7 Januari dini hari mengakibatkan pemukiman warga dan pasar tradisional Yutefa terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Menurut Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, 5 distrik yang dilanda banjir yakni Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muaratami. Saat ini, pemerintah dibantu TNI Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Karena tadi malam begitu hujan datang beberapa jam dan sangat lebat, akibatnya beberapa titik di kota ini tergenang dan bahkan banjir setinggi leher manusia, termasuk di Yolanda di Karadia. Itu langkah-langkah evakuasi terhadap warga yang berdampak banjir ini. Akibat bencana banjir dan tanah longsor tersebut, 7 warga dikabarkan meninggal dunia dan ratusan kepala keluarga mengungsi. Kapolsek Jayapura Utara AKP Yahya Rumra mengatakan, ke-7 orang korban meninggal dunia dan korban luka-luka telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Warga yang tinggal dan bermukim di daerah bantaran kali dan perbukitan wilayah Kota Jayapura dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana. Berdasarkan data BMKG, 5 wilayah di Jayapura untuk sepekan ke depan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai badai guntur dan angin kencang. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Partai Gerindra secara resmi memberhentikan Apriyandi sebagai anggota fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal tersebut setelah Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan surat keputusan terkait pemberhentian Apriyandi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad telah mengeluarkan surat keputusan tertanggal 31 Desember 2021 terkait pemberhentian salah satu anggota DPRD Tanjung Pinang masa jabatan 2019-2024. Dalam surat tersebut, Apriyandi yang merupakan putra mantan wali kota Tanjung Pinang almarhum Syahrul ini secara resmi diberhentikan dari jabatannya saat ini sebagai anggota DPRD Tanjung Pinang. Saat ini, surat keputusan Gubernur Kepri tersebut telah sampai ke berbagai pihak terkait.
Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tanjung Pinang, Aswin Nasution, membenarkan jika pihaknya telah menerima surat tembusan soal surat keputusan Gubernur Kepri tersebut sejak Kamis sore kemarin. Menurutnya, surat keputusan tersebut hanya sekedar tembusan dan tidak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, berdasarkan mekanisme pergantian antar waktu (PAW), KPU akan mengeluarkan satu nama kandidat apabila telah mendapatkan surat permohonan dari DPRD Tanjung Pinang. Ya, kami sudah menerima surat terkait dengan pemberhentian SK pemberhentian Apriandi sebagai anggota DPRD Tanjung Pinang. Proses PAW itu mekanismenya partai yang bersangkutan menyurati DPRD, lalu diproses di DPRD. Artinya menyurati DPRD, mengusulkan nama dengan persyaratan segala macamnya lengkap. Baru DPRD menyurati KPU. KPU akan melakukan verifikasi terkait dengan surat DPRD itu, terkait dengan mungkin usulan apa segala macam di situ, persyaratannya, lalu kami balas dalam waktu 5 hari surat DPRD itu. Nah, selanjutnya DPRD proses lagi, lalu mereka membikin surat ke gubernur melalui kota. Itu mekanismenya kalau PAW itu. Tak hanya pihak KPU, surat pemberhentian Apriandi juga telah sampai pada Partai Gerindra. Sementara itu, Apriandi membenarkan surat keputusan Gubernur Kepri terkait pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. 11 anggota tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis kemarin. 11 anggota tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 menyampaikan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Sebelumnya, 14 nama tersebut diputuskan melalui rapat pleno pada 5 Januari lalu. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan, proses seleksi 14 nama tersebut dilakukan selama 3 bulan. Dimulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan, pendaftaran, dan seleksi administrasi wawancara, serta rekam jejak dari setiap calon juga jadi indikator penilaian. 14 nama tersebut selanjutnya akan diserahkan Presiden ke DPR untuk diadakan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI. Dari 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu sudah kami pertimbangkan dari berbagai macam aspek untuk mencari figur-figur yang akan menjadi pimpinan 2 lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Adapun ke-14 nama calon anggota KPU diantaranya. Dan 10 nama calon anggota Badan Pengawas Pemilu diantaranya. Juri menambahkan Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurun waktu 14 hari. Juri berharap, jika terpilih nama-nama tersebut akan semakin memperkuat dan memperbaiki demokrasi serta membawa pemilu semakin baik ke depannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah membuat kebijakan pelarangan ekspor batubara hingga Januari ini, agar ketersediaan batubara yang ada terjamin untuk pembangkit listrik dalam negeri. Pemerintah pusat membuat kebijakan pelarangan ekspor batubara mulai 1 sampai 31 Januari 2022 guna menjamin ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Febri Kalvi Tete Lepta menyebut, kebijakan ini berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Domestic Market Obligation Batubara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021
tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di sini kita melihat bahwa DMO batubara sendiri itu adalah dimaksudkan adalah bagaimana semua komponen bangsa bergotong royong bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap krisis energi secara internasional, secara global. Nah, oleh sebab itu pemerintah mau memastikan bahwa listrik kita, kemakmuran rakyat kita di tingkat perspektif listrik ini tidak boleh sampai rakyat itu dirugikan. Pelarangan ekspor batubara ini bukan hanya sekedar melarang, tapi ada aspek gotong royong untuk semua komponen bangsa baik pengusaha, PLN, pemerintah maupun rakyat untuk menanggulangi krisis energi saat ini. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Penggunaan huruf Braille sebagai alat utama untuk membaca dan menulis bagi penyandang disabilitas tunanetra. Di Solo, Jawa Tengah terdapat percetakan buku Braille. Selama 20 tahun hingga sekarang masih eksis memproduksi buku bacaan Braille. Penggunaan huruf Braille sebagai alat membaca dan menulis bagi penyandang disabilitas tunanetra. Saat ini, percetakan yang memproduksi bahan bacaan Braille masih terbatas. Selain itu juga ketersediaan pengajar Braille juga belum mencukupi. Di Solo, Jawa Tengah, ada satu percetakan yang mampu memproduksi buku Braille, yaitu di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra, Yayasan Kesejahteraan Anak-Anak Buta, SLBA YKAB Solo. Sejak tahun 2000, SLB ini diberikan kepercayaan pemerintah dalam mencetak buku Braille untuk kebutuhan SLB di Kota Solo dan sekitarnya, serta melayani masyarakat yang akan mencetak buku Braille. Percetakan ini menggunakan mesin cetak Perkins dan kertas emboss untuk mencetak huruf timbul. Itu kita menerima percetakan ini berdasarkan bantuan dari pemerintah. Jadi setiap tahun kita diberi kesempatan untuk mencetak buku Braille dari pemerintah berdasarkan hibah dari pemerintah untuk pemenuhan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Solo Raya begitu. Jadi kita setiap tahun itu diberi bantuan dana untuk mencetak buku Braille, kemudian kita sampaikan kepada SLB yang ada di wilayah kota Surakarta dan sekitarnya. Seperti diketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Braille Sedunia setiap tanggal 4 Januari, bertepatan juga dengan hari lahirnya Louis Braille, penemu huruf Braille yang sangat berguna bagi disabilitas tunanetra. Dari Solo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mendatangkan kapal pesiar berkapasitas 2.000 kamar dengan standar hotel untuk para wisatawan yang akan menyaksikan balap motor GP yang akan digelar Maret 2022. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi menyampaikan, kehadiran kapal pesiar ini akan menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan kamar menginap bagi wisatawan yang akan menyaksikan ajang bergengsi itu. Kapal pesiar berkapasitas 2.000 kamar dengan standar hotel ini siap menampung para wisatawan dari seluruh dunia yang akan menyaksikan balapan motor GP 18 hingga 20 Maret mendatang. Pemerintah memprediksi jumlah penonton pada ajang balap motor dunia di sirkuit Mandalika tersebut mencapai 150.000 wisatawan. 2.000-an room hotel seperti itu dari floating hotel BLI ya. Tadi saya bilang sudah berkurang. Ini direktur presiden. Ya. Sementara itu, penjual tiket nonton balap motor GP seri Mandalika di Pertamina Mandalika International Street Circuit resmi dijual Kamis kemarin. Tiket dijual secara daring dan luring dengan kategori Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suite. Sementara untuk penjual tiket kategori General Admission dan Standar Grandstand baru dibuka pada 11 Januari mendatang. Harga tiket nonton bervariasi mulai dari Rp115.000 hingga Rp2.500.000. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.